Jembatan pulang santri. Jangan pernah menoleh ke sungai saat melewati jembatan tua. Malam di pondok pesantren, kita sebut saja Pondok Pesantren Al-Hidayah sebagai nama samaran, selalu terasa berbeda dibandingkan tempat lain. Saat azan Isya usai berkumandang, seluruh area pondok biasanya mulai tenang. Cahaya lampu kuning redup menerangi lorong-lorong asrama. Suara santri mengaji perlahan memudar, dan angin malam berhembus dingin melewati pepohonan besar di sekitar kompleks. Namun ada satu tempat yang selalu membuat bulu kuduk para santri meremang. Jembatan kayu tua di belakang pesantren. Jembatan itu menghubungkan asrama putra dengan masjid utama dan ruang perpustakaan lama. Di bawahnya mengalir sungai dalam berwarna hitam pekat. Pada siang hari jembatan itu tampak biasa saja, tetapi saat malam tiba, suasananya berubah mencekam. Papan kayunya sering berderit sendiri, kabut tipis kerap muncul dari permukaan sungai, dan yang paling menyeramkan, terkadang terdengar suara langkah kaki basah melintasinya. Konon bertahun-tahun lalu seorang santri bernama Farid menghilang sepulang mengaji malam. Farid dikenal rajin dan pendiam. Suatu malam Jumat, ia terakhir terlihat berjalan sendirian melewati jembatan menuju asrama. Namun ia tak pernah sampai. Pencarian dilakukan berhari-hari. Sandalnya ditemukan mengapung di tepi sungai, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak santri mengaku melihat sosok laki-laki bersarung putih basah berdiri di tengah jembatan. Kepalanya tertunduk, kakinya berlumpur, dan matanya kosong. Karena itulah, para senior selalu memberi pesan kepada santri baru, kalau malam Jumat, jangan pernah lewat jembatan sendirian. Kalau mendengar suara di belakangmu, jangan pernah menoleh. Sebagian menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti junior. Sampai suatu malam, Hasan, santri kelas 2 sanawiyah, harus belajar hingga larut di perpustakaan untuk persiapan lomba pidato. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika ia selesai. Perpustakaan sudah kosong, lampu-lampu mulai dimatikan. Hasan menelan ludah saat menyadari ia harus kembali ke asrama sendirian. Di luar, angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tertutup awan. Bulan nyaris tak terlihat. Dengan kitab di tangan, Hasan berjalan cepat menuju jembatan tua. Papan kayu mulai berderit saat ia melangkah. Krek, krek. Hasan mencoba menenangkan diri. Cuma cerita, gumamnya dalam hatinya. Namun ketika ia sampai di tengah jembatan, plak, Hasan terhenti. Ada suara lain, plak, plak. Terdengar suara langkah kaki basah, berat dari belakangnya. Seketika tubuh Hasan langsung kaku. Nafasnya tercekat. Pelan-pelan suara itu semakin mendekat. Plak, plak, plak. Seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki dengan pakaian kunyuk dari arah sungai. Hasan teringat pesan seniornya, jangan menoleh. Tangannya gemetar, bibirnya komat kamit membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langkah itu semakin dekat. Kini hanya beberapa meter di belakangnya. Hasan bahkan bisa mencium bau air sungai bercampur tanah basah. Bau busuk
bau kematian. Suara langkah itu berhenti, sunyi, tak ada angin, tak ada suara sungai, tak ada apapun. Lalu sebuah bisikan parau terdengar tepat di samping telinganya. "Santri, temani aku pulang." Hasan menjerit keras. Ia berlari sekuat tenaga tanpa berani menoleh. Kitabnya terjatuh ke sungai. Sandalnya lepas. Ia terus berlari menuju asrama sambil menangis ketakutan. Begitu tiba di depan pintu asrama, bruk, Hasan pingsan. Para santri dan ustaz segera menolongnya. Saat sadar menjelang subuh, wajah Hasan pucat pasi. Tubuhnya demam tinggi. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ada parit jembatan." Semua terdiam. Keesokan paginya beberapa ustaz memeriksa lokasi. Mereka menemukan jejak kaki berlumpur di papan jembatan. Jejak itu sangat jelas. Namun yang membuat semua orang merinding, jejak itu hanya ada dari arah sungai menuju asrama, bukan sebaliknya. Sejak kejadian itu, Hasan sering mengigau saat tidur. Ia berkata Farid selalu berdiri di ujung ranjangnya setiap malam Jumat. Sarung putihnya basah, rambutnya meneteskan air sungai, dan ia terus berkata, "Aku belum sampai, antar aku pulang." 7 hari kemudian Hasan akhirnya sembuh setelah diruqyah oleh kiai pesantren. Namun sejak saat itu aturan pondok diperketat. Tak ada santri yang boleh melewati jembatan sendirian setelah malam. Jembatan lama itu pun akhirnya ditutup, diganti jalur baru yang lebih jauh. Meski begitu, beberapa santri masih mengaku mendengar suara langkah basah di atas papan kayu tua di setiap malam Jumat. Plak, plak, plak. Dan terkadang dari kejauhan terlihat sosok putih berdiri, diam di tengah jembatan, menunggu, mencari, berharap ada yang menoleh. Jadi, jika suatu hari kau berada di pesantren tua dan kau harus melewati jembatan saat malam tiba, ingat satu hal, jangan pernah menoleh, karena bisa jadi yang berjalan di belakangmu bukan lagi manusia.